Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, di salah satu bahasan akidah adalah pembahasan tentang rukun iman, dan yang akan kita kaji rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Namun akan kita kaji bukan pembahasan rukun iman secara tafsil, secara rinci, tapi pembahasan dari sisi bagaimana seorang muslim mengimani terhadap hari akhir. Dan konsekuensi iman kepada hari akhir para jemaah bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar meyakini adanya hari akhir, akan tetapi lebih dari itu adalah al-isti'dad, yaitu mempersiapkan. Karena kalau sekedar tahu akan ada hari kiamat, tahu akan ada pembalasan, tahu akan ada perhitungan amalan dan yang semisal, maka banyak juga di antara orang-orang kafir, bahkan termasuk orang-orang Yahudi Nasrani percaya. Orang Yahudi Nasrani percaya akan adanya hari kiamat, ada surga, ada neraka. Cuman keimanan, keyakinan mereka batil karena tidak mempersiapkan dengan iman dan amal saleh. Baik, para jemaah sekalian, bahasan ini banyak merujuk kepada penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam beberapa kitab-kitab syarah akidah beliau. Dan memang disarankan bagi para penuntut ilmu untuk lebih banyak mengkaji kitab-kitab para ulama yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena pembahasan beliau ini termasuk pembahasan yang cocok bagi para penuntut ilmu. Di situ banyak taksimat, pembagian-pembagian, banyak ta'rifat, definisi-definisi, dan banyak juga fawaid. Ya. Taib. Para jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-yaumul akhir, hari akhir, menurut syariat ditinjau dari dua tinjauan. Tinjauan yang pertama bi'tibarin nasi ajma'in. Tinjauan pertama ditinjau dari manusia seluruhnya. Maka hari akhir diawali dari inda nafkhatis sur as-saniyah. Diawali dari, kalau ditinjau dari seluruh manusia, yakni mengalami hari kiamat, hari akhir, adalah dari sejak tiupan sangkakala yang kedua, di mana dari mulai tiupan sangkakala yang kedua sampai nanti manusia di surga atau di neraka, itulah ya permulaan hari akhir bi'tibarin nasi ajma'in. Ada sebagiannya manusia, bagi mereka makhluk yang paling buruk adalah yang sebagiannya mengalami, diantaranya orang-orang kafir itu mengalami yang namanya kehancuran alam semesta pada saat tiupan yang pertama, tapi tidak seluruhnya. Kalau seluruhnya mengalami hari akhir itu diawali dari tiupan sangkakala yang kedua, para jemaah. Dan pendapat yang roji, sangkakala itu dua kali tiupan saja, tiupan kiamat dan tiupan kebangkitan. Nah, jadi dari mulai tiupan kebangkitan itulah mulai hari kiamat, mulai seluruh manusia tidak terkecuali muslim kafir mengalami fase hari akhir.
Adapun bagi sekelompok manusia ada fase mulainya itu saat tiupan sangkakala yang pertama. Siapa mereka? Yang jelas mereka bukan orang beriman. Karena orang beriman tidak akan mengalami, orang yang beriman tidak akan mengalami tiupan sangkala yang pertama, jemaah. Makanya kata Nabi, syirarul khalqi, seburuk-buruk makhluk adalah man adraka wa humul ahya, orang yang mendapati kiamat dalam keadaan masih hidup. Siapa mereka? Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak ada iman walaupun seberat zarah sekalipun. Karena orang yang memiliki iman Allah akan wafatkan sebelum kiamat terjadi, Allah akan wafatkan serentak seluruh mukmin wafat. Oleh karenanya berarti ada yang mengalami fase tiupan sangkakala pertama, tiupan kiamat, dan ada yang secara umum di tiupan yang keduanya saat kebangkitan. Itu yang pertama, berjemaah. Yang kedua, bi'tibaril fard, ditinjau dari personal, orang per orang. Kapan mulai kiamat? Kapan mulai memasuki ke fase hari akhir bagi setiap individu, setiap hamba, setiap insan? Wa huwa ma yahsulul insan bin sa'atil ihtidar. Itu diawali pada saat manusia mengalami yang namanya ihtidar. Ihtidar itu maknanya sekarat. Cuma disebut ihtidar karena hadirnya malaikat, makanya disebut al-ihtidar. Oleh karenanya mayit itu orang yang sakaratul maut tahdhuruhul malaikah. Ya, orang yang dihadiri malaikat dan dia melihat sendiri malaikat dalam wujud yang asli. Oleh karenanya orang yang sudah pada saat-saat sakaratul maut berarti dia hakikatnya jemaah sudah masuk ke alam akhirat. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang ada seorang Arab gunung yang bertanya kepada Nabi, yakni matas sa'ah, kapan kiamat? Lalu Nabi mengatakan, Nabi jawab dengan jenis kiamat yang kecil. Jadi kiamat itu ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Ketika Arab gunung tanya matas sa'ah, kapan kiamat? Maka Nabi lihat di situ di antara yang hadir ada anak yang paling kecil. Yani ada bocah kecil. Lalu Nabi tunjuk dia, kata Nabi, in ya'ish hadha la yudrikhul haramu hatta taqum alaikum sa'atukum. Kata Nabi, seandainya anak kecil ini nanti sampai dia renta, tua renta, tumbuh sampai tua, paham ya? Anak kecil ini kalau sampai dia tua nanti, berarti Arab gunung kan sudah, Arab gunung yang bertanya dia sudah tua tentunya. Kata Nabi, maka kiamat kalian akan datang. Paham ya? Kalau anak kecil ini nanti tua berarti kalian sudah kiamat. Apa makna kiamat di sini? Mati. Jadi Nabi SAW menyebut kematian itu dengan kiamat, namun kiamat sughra. Sebagian ulama membagi tiga sa'ah itu. Ada sa'ah sughra, kematian tiap orang itu kiamat. Maka orang kalau sudah meninggal berarti maknanya sudah datang kiamatnya. Idza matal insan faqad qamat qiyamatuhu. Apabila orang itu meninggal maka sudah tegak kiamatnya. Ini kiamat sughra jemaah. Nah, ada yang membagi kiamat yang wusta, kematian satu generasi. Itu kiamat wusta. Adapun kiamat kubra barulah kiamat, yakni saat ditiupnya sangkakala yang pertama. Jelas ya? Ada yang membagi tiga demikian. Di dalam hadis yang terkenal, hadis namanya disebutkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, hadis dari sahabat Al-Bara' bin Azib tentang bagaimana perjalanan keluarnya ruh dari badan. Itu Nabi SAW di situ saat mengantar salah seorang jenazah dari jenazah salah seorang sahabat Ansar, itu Nabi berceramah di situ. Jadi sebenarnya boleh para jemaah ceramah, dan saat itu sedang digali kuburan,
Ya, kemudian sambil nunggu begitu para sahabat tertunduk. Nabi juga seolah-olah di kepala mereka ada burung hinggap saking khusyuknya. Ini diantaranya, diantara adab jamaah, tidak boleh kita bercanda ketika menguburkan jenazah itu. Ketawa-ketawa, enggak ada. Nabi sangat-sangat sunyi. Kondisi demikian sangat menegangkan jemaah. Kita kadang-kadang bercanda, naudzubillah. Oh, siapa sing gelem duluan? Ayo duluan. Subhanallah. Ya. Kowe kapan jadi ngono? Wah, kowe si aku engko ae jadi urung kawin, urung poligami jadi ngono. Bercanda ngono jemaah. Naudzubillah. Enggak boleh. Jadi kalau kita sedang menguburkan jenazah harus seolah-olah itu kita yang sedang dikuburkan. Harus betul-betul kita khusyuk, ya, tunduk. Makanya Nabi digambarkannya apa? Seolah-olah ada burung hinggap di kepala-kepala mereka saking tunduknya. Dan Nabi sambil mencongkel-congkel, ya, tanah dengan sepotong kayu begitu dicongkel-congkel. Nabi melihat ke atas, Nabi tunduk lagi ke bawah melihat ke atas. Lalu kata Nabi, "Ista'idzu billah min adzabil qabr." Berlindunglah kalian dari azab kubur. Kata Nabi kepada para sahabat. Diulang. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Jadi boleh memberi tausiah seperti itu, boleh. Terkadang tausiah dilakukan setelah jenazah dikuburkan juga insya Allah tidak masalah. Ya. Cuman ketika nunggu jenazah digalikan kubur juga tidak masalah. Sampaikan tausiah, nasihat. Sebagaimana Nabi SAW dulu beliau bersabda, kata Nabi, innal abdal mu'min. Nabi cerita tentang seorang mukmin dan Nabi cerita tentang seorang kafir. Inna abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin ilal akhirah. Ini syahidnya. Sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila dia sudah habis jatah umurnya dan masuk ke alam akhirat. Berarti Nabi menyebut orang kalau sudah mati sakaratul maut berarti sudah masuk ke alam akhirat. Wa iqbalin ilal akhirah. Lalu kata Nabi, nazala ilaihi malaikatun minas sama. Turun kepadanya para malaikat dari langit. Digambarkan bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Digambarkan karena yang didatangi orang beriman, hamba mukmin tadi kata Nabi, inna abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin ila al-akhirah nazalat ilaihim malaikatun minas sama bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Putih berseri-seri wajahnya laksana cahaya matahari, terang. Siapa malaikat yang turun ini berjemaah? Itulah malaikat yang dinamakan dengan a'wan malakil maut. A'wan yakni pengantar malaikat maut. Yani malaikat maut ketika mencabut nyawa yang turun duluan adalah para pengantarnya berjemaah. Dan antum jangan bayangkan, makanya jangankan ngebayangkan sifat Allah jemaah. Bayangkanlah dulu sifat malaikat itu. Bagaimana malaikat maut dan dia hanya sendiri. Jadi pendapat yang kuat malaikat maut itu sendiri. Mencabut nyawa semua makhluk, bukan hanya manusia tapi juga jin. Bukan hanya jin tapi juga binatang dicabut nyawa oleh malakul maut, tugasnya. Dan terus demikian turun para malaikat. Apalagi kita membayangkan bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla. Enggak bisa dengan logika jemaah. Makanya banyak sekarang ini yang menolak sifat Allah gara-gara katanya tidak masuk logika. Bagaimana Allah turun ke langit dunia? Langit dunia bukan dunia. Langit dunia. Di sepertiga malam yang akhir, sementara waktu terus berubah. Berarti Allah terus-terusan turun, enggak naik-naik. Ya kalau logika kita manusia. Makanya jemaah sekalian, orang yang menolak sifat Allah dengan alasan seperti itu, dia hakikatnya telah lebih dahulu menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia telah terlebih dahulu menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena yang ada di otaknya, kalau Allah turun ke langit dunia, di otak dia turunnya seperti turunnya dia dari meja. Itu kaidah sudah. Setiap orang yang mengingkari sifat Allah, hakikatnya dia telah melakukan tamsil, telah melakukan penyerupaan dia antara Allah dengan makhluk. Setiap mu'atil mumathil. Setiap mu'atil mumathil, itu kaidah sudah.
Kenapa? Dari sisi mana? Orang yang menolak sifat Allah dengan alasan kalau menetapkan sifat takut menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti hakikatnya sebelum dia menta'til dia telah terlebih dahulu melakukan tamsil. Kan gitu. Kenapa orang-orang Asy'ariyah menolak turunnya Allah? Karena mereka sudah berpikiran turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Kenapa mereka menolak istiwa Allah di atas arsy? Karena istiwanya dibayangkan istiwa makhluk. Ya. Padahal gampang lah, kalau Allah ditolak istiwanya, Allah ditolak sifat turunnya, kenapa sifat wujudnya pun kalian terima padahal makhluk juga wujud? Kenapa wujud ditetapkan tapi sifat-sifat lain tidak mau, padahal wujud sifat Allah? Ya. Allah hidup, makhluk pun hidup. Kenapa tidak ditolak sifat hidup Allah? Kenapa? Kudrah. Makhluk kudrah, Allah pun punya kudrah. Makanya Ahlus Sunnah itu akidah yang paling rasional, paling masuk akal. Cukup tetapkan Allah punya sifat, makhluk pun punya sifat. Makna sifat antara Allah dan makhluk sama maknanya. Wajah ya wajah. Wajah Allah dengan wajah makhluk dari segi makna sama. Wajah bukan kaki, kaki bukan wajah. Tapi yang beda apanya antara Allah dan makhluk? Dari wajah yang sama dalam makna, beda dalam hakikat, beda dalam kaifiyat berjemaah. Dalam makhluk saja kita punya wajah, monyet punya wajah. Sama enggak makna wajah kita dengan wajah monyet? Maknanya sama, sama-sama wajah maknanya, tapi kaifiyatnya yo ndak gelem Pak, masa aku kayak monyet. Tapi sama-sama punya wajah. Kalau makhluk sudah beda, bagaimana pula antara bainal khaliq wal makhluk? Ya. Taib, jadi luar biasa berjemaah. Para malaikat yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuhan, siapa dia? Bukan Allah. Allah perintahkan para malaikatnya. Subhanallah. Jadi yang menurunkan hujan, malaikat atas izin Allah. Yang menumbuhkan tumbuhan, malaikat atas izin Allah. Itu malaikat Mikail. Ya. Jadi malaikat ini luar biasa. Yang nyatat amal-amal antum ini para malaikat, para jemaah. Kita wajib bersyukur kepada Allah dan wajib berterima kasih kepada malaikat. Ya. Jangan sampai seorang mukmin mengganggu malaikat, menyakiti malaikat. Ya. Karena malaikat itu cinta sama orang beriman. Dicatat amalnya, dijaga, dipelihara. Luar biasa. Coba bayangkan kalau Allah perintahkan antum suruh catat sendiri amal-amal antum. Ya, antum tahajud kadang lupa ndak nyatat, padahal tahajud, wah rugi aja, Pak. Atau bayangkan, dan malaikat ndak tidur, bayangkan kalau malaikat itu tidur, antum tahajud malaikatnya turu. Walhamdulillah, malaikat itu la yanamun wala yafturun. Malaikat ndak pernah loyo, ndak pernah bosan ibadahnya kepada Allah, nggak pernah tidur. Ya, jadi jangan khawatir antum. Dan subhanallah, yang catat amal baik dengan amal buruk, subhanallah, dibedakan oleh Allah. Jadi nggak akan ketukar. Nggak akan ketukar. Amal-amal baik khusus malaikat yang sebelah kanan saja. Yang kalau sedang beramal soleh, malaikat yang kiri ini diam. Tapi giliran maksiat, yang kiri baru kerja. Zina, judi, mabuk, kiri. Tiktokan, kiri yang ini. Tapi yang sini tahajud, surat malam, qiyamul lail, witir, puasa, menuntut ilmu, bakti orang tua, sedekah. Jadi nggak akan ketukar, jangan keliru, jangan khawatir. Taib jemaah. Jadi malaikat yang menghantarkan malaikat maut, ya. Kalau orang yang beriman, para ulama menamakan dia malaikat rahmah. Jadi karena malaikat datang dengan membawa rahmat. Disebutkan dalam hadis Al-Bara ini, kata Nabi SAW, ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Mereka membawa kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Membawa minyak wangi dari surga. Subhanallah. Jadi ternyata kita di dunia sibuk ngurusin jasadnya jenazah, dan malaikat pun sibuk ngurusin ruhnya. Ya. Kalau diletakkan di membawa minyak wangi dari surga, lalu Nabi mengatakan hatta yajlisu minhu madda basarihi. Lalu duduklah para malaikat tersebut di dekat dengan orang yang akan dicabut nyawa tadi,
dan malaikat yang duduk berapa jumlahnya? Kata Nabi, madda basarihi, sejauh mata memandang. Bayangkan jemaah. Dan ini pemandangan yang pasti kita saksikan. Hadisnya sahih. Bayangkan, setiap kita akan menyaksikan jumlah malaikat yang datang dan jumlahnya sejauh mata memandang, enggak lagi terhitung. Banyak. Lalu kata Nabi, summa yaji'u malakul maut, lalu datanglah malaikat maut. Dan ini hadis ini para jemaah, hadis Al-Bara bin Azib. Di sini banyak sekali faedah, di antaranya malaikat pencabut nyawa itu bukan Israel namanya. Karena di sini posisi Nabi sedang menjelaskan. Kalau memang Israel pasti Nabi akan sebutkan namanya. Karena posisinya sedang apa? Menjelaskan. Dalam kaidah usul disebutkan ta'khirul bayan indal hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan saat penjelasan dibutuhkan itu enggak boleh. Artinya kalau memang namanya Israel, Nabi akan sebutkan. Tapi Nabi mengatakan apa? Summa yaji'u malakul maut, lalu datang malaikat maut. Jadi malaikat pencabut nyawa namanya malakul maut. Malak itu kan malaikat, malak itu malak itu diambil dari kata, asalnya itu maklak sebenarnya, maklakun. Asalnya maklakun ya. Lalu dibuang hamzah, malak. Orang Arab kalau kesulitan ketika masuk hamzah dalam sebuah kata, maka akan dibuang oleh orang Arab. Seperti bismillah itu kesulitan, akhirnya bismillah. Al-unasu sehingga menjadi annas. Demikian pula ma'lak, ma'lakun dibuang hamzahnya menjadi malak. Padahal ada hamzahnya ma'lak. Dari kata al-alukah artinya arisalah. Malaikat itu artinya secara bahasa para jamaah artinya utusan. Makanya Allah ini memiliki para utusan baik dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia para nabi, para rasul. Dari kalangan malaikat yakni ya malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malakul maut para jamaah. Makanya kata Syekh Albani rahimahullah taala dalam kitab Ahkamul Janaiz, beliau mengatakan nama Israel ini kemungkinan dari Israiliyat, jadi dari kisah-kisah orang-orang Bani Israel. Jadi bukan dari Quran, bukan dari Sunnah. Nama Israel ini. Lalu apa kata Nabi? Summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi. Datanglah malaikat maut sehingga duduk di arah kepala orang yang akan dicabut nyawanya. Barulah malaikat ini memberikan kabar gembira. Inilah para jamaah kabar terindah saat seorang muslim saat dicabut nyawa, yaitu ucapan malaikat maut, ayatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Wahai ruh, nafs, disebut nafsu itu sama dengan ruh para jemaah. Jadi ar-ruh dan an-nafsu itu sama. Cuma ketika masih di dalam jasad, ketika ruh nempel di jasad disebut an-nafs. Ketika ruh keluar dari jasad disebut ruh. Makanya malaikat kalau cabut nyawa yang dipanggil bukan ya ruh, bukan ruh yang dipanggil, tapi nafs, karena masih dalam jasad. Ayatuhan nafs at-thayyibah, wahai ruh yang thayyib, ya. Ukhruji, keluarlah. Kemana keluarnya? Kata malaikat maut, ila maghfiratin minallahi wa ridwan, kepada ampunan dan ridho Allah. Subhanallah jemaah. Makanya ampunan ini yang harus kita selalu kita cari. Ampunan, ampunan, ampunan. Doa pun selalu nomor satu kan ampunan itu jemaah. Ya. Keridhaan Allah, ampunan. Ini enggak dijanjikan surga bidadari, enggak. Saat malaikat maut mencabut nyawa orang beriman, bukan surga, bukan bidadari. Ampunan Allah, ridha Allah. Karena itulah para jemaah sekalian puncak ya kebahagiaan seorang hamba saat mendapat ridha, saat mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, fatakhruj, keluarlah ruhnya itu. Keluar ruhnya, tasilu kama tasilul qatratu min fis siqa.
keluarlah ruhnya dari orang yang beriman tadi, keluarnya seperti aliran air, seperti aliran air dari mulut teko ya, ceret, keluar dengan mudah. Nah hadis ini para jemaah menunjukkan kepada kita bahwa orang yang sudah sakaratul maut berarti maknanya hakikatnya sudah masuk ke alam akhirat sudah. Dari sisi mana para jemaah sekalian? Dari dua sisi. Kenapa orang yang sakaratul maut dia sudah masuk, dikatakan masuk ke alam akhirat? Dari dua sisi alasannya. Yang pertama karena terputusnya amal. Yang berbicara di situ adalah amal sudah, bukan lagi bukan lagi ucapan. Ya. Jadi yang berbicara amal, yang menentukan amal para jemaah. Artinya amal sudah tidak berlaku lagi. Jadi yang menentukan di situ amal. Makanya subhanallah kata Nabi, idza matal insan inqata amaluhu. Kalau sudah mati sudah putus amal. Nah, ketika sakaratul maut yang berlaku adalah amal. Artinya amal yang sudah dibuat, adapun amal sekarang sudah tidak laku. Makanya tolong perhatikan, yang namanya mentalkin orang yang mau meninggal itu bukan sudah sekarat, tapi ketika dia masih mampu untuk melafadzkan. Kalau sudah sakaratul maut nggak ada guna lagi, taubat nggak berlaku. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selama hamba itu belum gorgoroh. Selama hamba belum gorgoroh. Apa arti gorgoroh? Selama nyawa belum di tenggorokannya. Karena memang kematian itu pintunya tiga. Yang pertama ditarik nyawa, yang kedua saat ruh di tenggorokan. Dan di pintu kedua inilah saat ruh di tenggorokan manusia melihat malaikat dalam wujud yang asli. Melihat dalam wujud asli. Yang ketiga baru keluarnya ruh. Dari arah mana ruh keluar? Bukan dari kaki jemaah. Ruh itu keluar dari arah kepala dan ditiupkan dari kepala, keluar dari kepala juga. Makanya Adam ditiupkan ruh dari kepala, ya. Dan ruh ditiupkan itu kepada jasad yang sudah wujud jasad. Kalau kita di rahim ibu kita usia 120 hari, ditiupkan ruh, ya. Adam saat ditiupkan ruh itu, ketika ruh sampai di hidungnya dia bersin. Baru Adam mengucapkan, diajarkan membaca alhamdulillah. Kalimat yang pertama diucapkan Adam alaihissalam alhamdulillah. Maka kata Nabi, afdhalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling afdal alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu masya Allah jemaah disebut doa oleh Nabi. Doa padahal alhamdulillah. Ya, karena dengan alhamdulillah mengundang lebih banyak nikmat. Semakin banyak kita baca alhamdulillah, semakin banyak nikmat yang akan Allah beri. Nikmat umur, nikmat hidayah, nikmat harta, nikmat semua. Maka kalimat yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah alhamdulillah. Taib jemaah. Jadi yang pertama karena manusia ketika sekarat sudah putus amal, maka hakikatnya berarti sudah tidak berlaku. Kamus dunia sudah tidak berlaku di situ, berarti sudah masuk akhirat. Karena yang bicara adalah, yang penentu adalah amal. Iya kan? Di akhirat kita yang penentunya apa jemaah? Amal. Dan amal sudah putus, maka ketika sakaratul maut amal itu putus, berarti amal yang berbicara di situ. Maka orang yang sakaratul maut sudah masuk ke alam akhirat. Yang kedua sebabnya al-muhtadar yatla'u ala syai' minal ghaibiyat. Karena orang yang sedang sekarat itu melihat hal-hal gaib. Oleh karenanya orang yang sakaratul maut disebut masuk ke alam akhirat karena dia melihat gaib. Nah, contohnya dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-22 Al-Furqan, Allah berfirman, yauma yarawunal malaikata. Pada hari seorang hamba melihat malaikat. Kata para ulama ahli tafsir sepakat, yang dimaksud yakni sepakat seluruh ulama ahli tafsir yang dimaksud yakni saat sekarat ketika melihat malaikat maut. Saat sekarat. Ya. Oleh karenanya juga kata Imam Ibnu Katsir demikian.
fa innal malaika fi hadainil yaumaini yaumil mamat wa yaumil ma'ad, yaitu malaikat pada dua hari ini, pada hari saat mati dan hari saat nanti dikembalikan, dibangkitkan, tatajallal lil mu'min, akan menampakkan diri kepada orang yang beriman, walil kafirin, dan juga kepada orang-orang kafir. Orang yang beriman memberi kabar gembira, dan orang kafir tentu memberi kabar buruk kepada mereka, wal iyadzubillah. Taib. Dan dalam hadis yang lain berjamaah bahwa kata Nabi, innal mayyit tahdhuruhul malaikah, mayit itu akan dihadiri oleh malaikat yang datang. Maksudnya apa? Ketika sakaratul maut manusia melihat malaikat. Jelas ya? Taib. Inilah para jemaah sekalian yang dimaksud dengan hari akhir, ditinjau dari tinjauan manusia secara umum dan ditinjau dari tinjauan manusia secara personal masing-masing mengalami kiamat, yaitu kiamat berupa kematian. Bahkan ini hakikat kiamat jemaah. Wallahi para jemaah, demikian dekatnya kita dengan akhirat sebenarnya. Orang kepleset, jatuh, meninggal, sudah berarti ke akhirat sudah. Padahal baru saja ngobrol dengan kita. Demikian dekatnya kita dengan akhirat ini. Maka muslim selalu diajarkan untuk senantiasa ingat mati, ingat, bahkan bukan ingat saja, tapi kata Nabi, aksiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyak, bukan sekedar ingat mati, tapi perbanyak mengingat penghancur segala kelezatan, ay al-maut, itu kematian. Ya. Dan ingat mati bukan ingat mati yang membuat orang putus asa jemaah, tapi ingat mati yang membuat dia al-isti'dad, mempersiapkan. Semakin ada nilai tambah ibadah, semakin semangat beribadah dengan dia mengingat kematian. Maka disyariatkan ziarah kubur dalam rangka apa? Dalam rangka ingat mati. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarah kuburlah kata Nabi. Karena fa inha tudzakirukumul maut, karena dengan itu mengingatkan kalian kepada kematian. Oleh karenanya ziarah kubur tidak boleh safar. Kenapa para jemaah? Demi mencegah jatuhnya seorang kepada kemusyrikan, dan juga hikmah ziarah kubur untuk mengingat mati. Kalau sekedar ingat mati, kenapa harus jauh-jauh ke kuburan Mbah di Madura sana atau di mana? Di Lamongan. Kenapa justru kuburan yang harus kita cari, kuburan di kampung kita? Di situ ngumpul saudara kita, kakek nenek kita, ucapkan salam sama mereka. Faedah. Ini tidak kubur entah kubur siapa, di jauh-jauh didatangin. Kata Nabi, la tusyaddu rihal ila salasati masajid. Tidak boleh kalian sengaja berziarah, berkunjung, sengaja kalian naik kendaraan safar dalam rangka ngalap berkah, kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Hadam, Masjidil Aqsa. Berarti tidak ada di muka bumi kuburan mulia, tidak ada. Di muka bumi tidak ada kuburan mulia. Ya, karena kalau seandainya ada kuburan mulia, niscaya akan diperintahkan untuk didatangi, ngalap berkah di situ. Tapi tidak ada. Ya. Hatta Rasul dengan tegas mengatakan, seandainya kuburan Nabi Muhammad ada yang nyembah, maka kuburan itu adalah berhala. Ingat ikhwan, bedakan. Kalau ada orang yang nyembah Nabi, nyembah Rasul, maka Nabi Rasul ini bukan berhala. Karena dia tidak ridho, tidak rela disembah. Siapapun manusia yang nyembah Nabi Isa misalnya, Nabi Isa tetap bukan berhala, walaupun Nabi Isa disembah. Tapi ketika kuburan Nabi disembah, maka kuburan Nabi ini namanya berhala. Sehingga Nabi doanya apa? Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan ya Allah kuburanku berhala ya Allah. Dan alhamdulillah doa Nabi diijabah berjamaah. Kita tidak saksikan orang tawaf di kuburan Nabi. Kita tidak pernah saksikan ada orang yang nyembah-nyembah kuburan Nabi, alhamdulillah. Dan juga kita patut bersyukur kepada pemerintah Saudi Arabia yang demikian ketat menjaga agar tidak ada manusia muslim yang jatuh kepada kesyirikan di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para jemaah sekalian, beriman kepada hari akhir, beriman kepada setiap apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul dari peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian. Jadi diawali dari situ. Ya, makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala,
Wa minal imani bil yaumil akhir al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakun ba'dal maut. Iman kepada hari akhir yakni beriman kepada setiap yang dikabarkan Nabi berupa peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. Ya. Taib. Dan iman kepada hari akhir merupakan keimanan yang sangat agung karena digandengkan sering ya oleh Allah. Digandengkan dengan iman kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dalam ayat Quran juga banyak digandengkan. Karena apa para jemaah? Digandengkan seperti itu, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah al-iman bil mabda'i wal iman bil ma'ad. Itu hikmahnya. Iman kepada zat yang permulaan dan iman kepada yang akan kita tuju, negeri, kampung akhirat. Dan orang yang beriman kepada hari akhir pasti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak dalam ayat Al-Qur'an ya, misalnya liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dalam hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini menunjukkan keagungan keimanan kita kepada hari akhir, yang mana orang yang iman kepada hari akhir pasti dia akan betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, manusia dalam kehidupan mengalami 5 fase kehidupan, 5 terminal kehidupan. Yang pertama marhalatul adam. Pertama fase ketiadaan. Dulunya kita tidak ada. Makanya adanya Allah dengan adanya makhluk itu beda. Kalau Allah adanya wajib sifatnya, kalau makhluk adanya sifatnya mungkin. Bedanya apa itu? Kalau Allah sifati adanya Allah itu wajib, yakni Allah ada tidak didahului dengan ketiadaan. Beda dengan kita ada namun dulunya di mana kita? Di surah Al-Insan ayat 1 dalilnya, dulunya kita tidak ada. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia di mana satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum ada yang disebut, nggak ada kita. Ya. Jadi Allah ada. Mana dasar di Quran banyak, secara akal juga. Ya. Bahkan bukti yang menunjukkan Allah ada adalah ketika ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada katanya. Itu bukti adanya Allah. Dia ngomong Allah tidak ada, bukti adanya dia, berarti Allah ada, karena dia tidak mungkin jadi sendirinya, tapi pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Mana dasarnya? Marhalah yang pertama tadi surah Al-Insan ayat yang pertama. Kemudian fase kedua para jamaah, summa marhalatul hamli, fase kehamilan saat di perut ibu kita, saat fase di alam rahim para jemaah. Ya. Dasarnya adalah dalam surah Az-Zumar ayat 6. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Allah yang telah menciptakan kalian dalam perut ya ibu-ibu kalian. Khalqan min badin khalqin fi dhulumat salasin. Yani dari satu kejadian ke dalam kejadian berikut dalam 3 kegelapan. Ada yani fase-fasenya. Taib. Dan para jemaah sekalian, orang yang ada di alam rahim, berarti jika sudah memasuki usia 120 hari dihitupkanlah ruh di situ. Tapi ada masa dibentuk walaupun belum ditiupkan ruh para jemaah. Masa dibentuk itu pada usia kandungan 81 hari. Makanya kalau ada seorang wanita keguguran, perhatikan, kalau wanita keguguran jika sudah 120 hari berarti bayinya ini adalah manusia, maka harus diakekahi, harus diberi nama,
dikuburkan di pekuburan kaum muslimin karena dia manusia yang di akhirat akan dibangkitkan dan bisa memberi syafaat orang tuanya. Maka bersyukur seorang yang memiliki bayi yang keguguran yang sudah ditiupkan ruh, ya. Adapun kalau belum ditiupkan ruh tapi sudah berbentuk para jemaah, maka yang di situ dibedakan dalam masalah hukum nifasnya saja. Jelas ya? Adapun masalah manusia tidak dianggap manusia karena belum bernyawa. Kapan ini? Berbentuknya usia 81, itu berapa bulan berarti? 2 bulan 60. Ya, 2 bulan lebih ya. 81. Nah, itu berbentuk. Sehingga teorinya adalah ketika seorang keguguran maka dilihat kalau sudah berbentuk maka darahnya itu dianggap darah nifas. Si perempuan darahnya dianggap darah nifas sehingga tidak boleh sholat. Tapi kalau keguguran belum berbentuk manusia maka dianggap darah penyakit biasa sehingga dia tetap wajib sholat, boleh dijimai oleh suaminya karena dia bukan wanita yang dianggap sedang nifas. Jelas ya? Kalau sudah bernyawa, oh jelas, abang itu disebut manusia, jelas nifasnya, dianggap nifas. Nah, kemudian dikuburkan juga, kalau belum bernyawa boleh dikuburkan di mana saja. Yang penting tidak bau, kan itu intinya. Kan ini hanya seonggok daging saja. Beda kalau sudah bernyawa maka harus dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Yang ketiga para jamaah, marhalatud dunya. Fase kehidupan dunia di dalam surah An-Nahl ayat 78. Dan yang keempat, fase dunia ini sangat menentukan para jemaah. Jadi kita hidup di fase dunia ini, alaiha madarus sa'adah wasyaqa. Fase hidup di dunia sekarang yang sedang kita alami sekarang, itu justru fase yang sangat menentukan hidup kita kelak bahagia atau celaka, tergantung hidup kita di dunia. Bukan ketika di alam rahim, tapi fase ketika di dunia. Wahya darul imtihan wal ibtila, dan ini adalah merupakan negeri ujian dunia ini. Maka harus sabar. Ini modal kita ini umur cuma. Ya, modal kita hidup sekarang ini umur. Hati-hati. Ini kemarin corona, walhamdulillah banyak sekali hikmah. Banyak saudara kita yang meninggal, masih muda-muda meninggal. Artinya apa? Kita harus bersyukur gitu loh jemaah. Kita yang selamat tidak kena COVID. Banyak saudara kita, tetangga, bahkan mungkin orang tua, bahkan mungkin ya guru-guru kita terutama. Apa? Baik. Dasarnya surat Al-Mulk ayat 2. Surat Al-Mulk 30 ayat ini sebagai pencegah dari siksa kubur cuma. Jadi jenengan kalau bisa, nah herannya loh masyarakat kita tuh cuma ya. Kalau ada amalan wirid-wirid yang sahih, bahkan dahsyat sekali faedahnya. Kata Nabi salasuna ayat fi kitabillah mani'atun min azabil qabr. 30 ayat dalam Quran pencegah azab kubur. Yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulku dibaca. Dan Rasul kalau baca ini setiap mau tidur jemaah, dibaca surat Sajdah, dibaca surat Tabarak. Tapi anehnya kenapa sedikit sekali, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah, sedikit sekali yang mengamalkan ini, merutinkan setiap mau tidur baca Tabarak. 30 ayat pencegah siksa kubur. Kenapa jemaah? Alasannya tahu kenapa? Tapi giliran hadis palsu diamalkan. Man qara'a surat al-waqiah fi kulli lailah waqahullahu minal faqah. Siapa yang baca surat Waqiah tiap malam maka dihindarkan dari kemiskinan. Itu rame-rame banyak yang baca, padahal palsu hadisnya. Ini yang sahih. Kenapa? Karena ini kaitan azab kubur, orang penting. Sing penting apa? Rizki. Sing penting pulus. Sing penting duit. Coba kalau dikasih amalan-amalan yang sifatnya datangkan rezeki itu laku sekali. Baca salawat nariyah 4.444 kali dibaca tengah malam itu laris. Kenapa? Dijanjikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka.
Padahal Allah sudah janjikan dan sahih kalau salat nariyah kan nggak jelas siapa yang buat itu salat nariyah itu. Tapi Allah Quran jelas. Apa kata Allah? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa. Jadi kalau kita ingin rezeki lancar itu takwa cuma. Allah janjikan dari jalan yang tidak disangka-sangka, takwa. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Dan siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupi hidupnya, dunianya, akhiratnya. Tapi kurang yakin kalau ke sini. Tapi giliran kalau sudah baca Waqiah 1000 kali, 1.000.000 kali, mau mengamalkan. Tengah malam belen nggak tidur cuma. Masalahnya rezeki. Subhanallah, surat Tabarok baca. Kalau serius kaum muslimin mengamalkan ini sudah pada hafal Tabarok ini 30 ayat. Tapi kalau dites satu-satu tidak ada yang hafal. Diamalkan cuma. Orang ada yang buta huruf loh baca Quran tapi dia hafal surat Yasin. Kenapa? Karena tiap hari Yasinan. Kenapa tidak ambil pelajaran antum? Dia sampai ngamalkan bid'ah sampai hafal surat Yasin karena tiap malam Jumat baca Yasin di kuburan. Kenapa antum tidak baca Tabarok tiap malam? Karena ini sunnah Nabi, diselamatkan dari azab kubur lagi. Tidak ada yang mengamalkan. Ya. Nah inilah kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi darul dunia, marhalatud dunia, marhalah al-imtihan wal ibtila, ujian kepada jemaah. Dan ini faktor penentu, awas. Penentu itu bukan nanti di alam barzah, bukan kemarin di alam rahim, bukan di dunia sekarang. Penentu. Celaka tidak kita, tergantung kita di dunia para jemaah. Maka mari senantiasa meningkatkan kualitas. Ya. Contoh jemaah. Ini kemarin saya jelaskan, kita ini hatta anak sendiri belum pernah mengamalkannya. Tapi mana kita gitu jemaah terhadap hadis yang sering kita dengar. Kata Nabi, man ghassala fi min Jummah waqtasala. Siapa yang mandi di hari Jumat dengan mandi sempurna. Tsumma raha fi sa'atil ula. Lalu berangkat dia untuk berangkat salat Jumat di jam yang pertama, faka'annama qarraba badana, maka seperti kurban onta. Lalu wa man raha fi sa'ati tsaniyah, yang berangkat di jam kedua seperti faka'annama qarraba baqarah, seperti kurban sapi. Yang ketiga, kurban apa? Kabshan akran, kambing yang bertanduk. Jam keempat, fakana makarraba dajajatan, ayam, lumayan. Yang kelima, fi sa'atil khamisah, siapa yang berangkat salat Jumat di jam yang kelima, fakana makarraba, seperti berkurban baydatan, endog. Kalau imam, idza kharajal imam, ketika imam datang naik mimbar, sudah selesai, tutup. Yastami'unal malaika dzikra, malaikat mendengarkan khutbah. Pertanyaannya jemaah sekalian, siapa yang sudah mempraktikkan hadis ini? Yang kata para ulama, yang dimaksud dengan jam pertama, jam kedua itu kapan? Dari terbit matahari hari Jumat, terbit matahari hari Jumat sampai keluarnya imam. Sampai datang imam naik mimbar. Lalu dibagi 5. Kalau terbit syuruk matahari misalnya jam 6, berarti jam pertama jam 7. Jam kedua jam 8, jam ketiga jam 9, jam keempat jam 10, jam kelima jam 11. Pertanyaannya, siapa di antara antum yang sudah berangkat sholat Jumat jam 7? Paling diguyu uang, Pak, si dikunci masih dewan. Jam 8, dapat kurban apa yang jam 8? Sapi, ndawano. Jam 10 wes, kambing, ndak ada jemaah, ndak ada. Paling pol antum paling tiap hari endog, paling jam 11, betul. Makanya para takmir ini kalau bisa hidupkan pada masjid pagi itu buka Jumatan, berangkat jam 7, jam 8 Jumatan itu, nunggu imam datang berapa jam. Malah sekarang kalaupun berangkat paling diguyu uang antum, mas nanti tolong jam sakmene, jam 8 berangkat. Nah ini maksudnya jemaah. Jadi terkadang kita betul-betul kurang rasa, yakni al-musabaqah wal mubadarah,
Dan adab ke masjid itu mubadarah, bersegera jemaah. Allah banyak dalam ayat Quran. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera, Allah tidak perintah datang tapi bersegera, ya. Makanya ini ujian di dunia ini. Mari kita berlomba siapa di antara kita yang paling bagus, paling ikhlas dan paling sesuai, ya, dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang keempat jemaah sekalian, marhalatul barzakh, kehidupan kita, terminal yang keempat adalah marhalatul barzakh, kehidupan alam barzakh. Di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai 100, 2 ayat. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga ketika sampai kepadanya kematian, qala, apa yang dikatakan, rabbirji'un, ya Allah kembalikan. Ingin kembali ke dunia jemaah. Untuk apa? La'alli amalu salihan fima tarakt. Aku akan beramal saleh yang dulu ketika di dunia banyak aku tinggalkan, banyak aku lalaikan. Namun apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak mungkin, mustahil kata Allah kalau sudah di alam barzah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mustahil, karena ada beda alam, ada dinding yang sangat kuat yaitu barzakh sampai hari kiamat. Gak mungkin orang kembali ke dunia. Maka jangan sampai berjemaah, ya, penyesalan. Dan memang semua orang akan menyesal kelak. Yang durhaka menyesali perbuatan durhakanya, yang beramal soleh pun penyesalannya terhadap amal yang kurang banyak. Subhanallah jemaah. Semua kita akan menyesal. Makanya di antara nama hari kiamat Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Dan yang menyesal bukan hanya kafir, yang menyesal bukan hanya orang-orang mujrimin, yang menyesal adalah juga setiap mukmin muslim yang rajin beramal. Ketika melihat kebaikan-kebaikan akhirat dia menyesal kenapa tidak banyak dulu saat di dunia. Jemaah. Taib. Dan yang kelima, marhalatul akhirah, barulah kehidupan fase alam akhirat para jemaah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, al-iman bil yaumil akhir yatadammanu salasata umur. Iman kepada hari akhir itu mencakup iman kepada 3 hal. Jadi rincian hari akhirat itu banyak. Rincian fase-fase akhirat banyak. Namun globalnya 3 saja. Globalnya 3 saja. Yang 3 ini nanti mewakili semuanya. Yang pertama para jamaah, al-imanu bil ba'thi, iman kepada kebangkitan. Ya. Yani al-ba'ats itu apa? Ihya'ul mauta. Dihidupkannya orang yang mati, hina yunfakhu fis-sur an-nafkhatu tsaniyah. Dihidupkannya orang mati saat ditiupkan sangkakala, tiupan yang keberapa? 2 jemaah. Tiupan yang kedua, maka fayakumun nasu li rabbil alamin, maka manusia berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin, ya. Jadi memang betul-betul makanya disebut kiamat itu karena memang kita berdiri di hadapan Rabbul Alamin berjamaah. Qiyamah itu, ya, qoma yaqumu qiyaman, cuman pakai tak marbutah menjadi qiyamah itu dalam rangka pengagungan. Jadi dalam bahasa Arab, isim yang asalnya nggak ada tak marbutah lalu dipakaikan tak marbutah, bukan menunjukkan perempuan, menunjukkan pengagungan. Jadi tadinya itu berdiri, qoma yaqumu qiyam, qiyam saya tapi pakai qiyamah, menunjukkan agungnya peristiwa tersebut. Itu makna yang pertama jemaah. Jadi kiamat itu artinya kita betul-betul berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Dan makna yang kedua apa para jemaah? Ditegakkannya keadilan, ditegakkannya, ya. Oleh karenanya kiamat adalah peristiwa yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Kata Nabi ketika Nabi SAW bersabda bahwa innakum tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat, hufatan, telanjang. Hufatan itu telanjang kaki, ya jemaah, tidak pakai sandal. Uratan, telanjang pakaian, telanjang badan. Wa gurlan, dalam keadaan tidak dikhitan. Yani dulu yang punya antum di mana itu hilangnya?
Kucupnya antum di mana? Kupluk, helm dulu. Yang nutup helm antum di mana? Walau alam, tapi nanti balik lagi jemaah. Subhanallah. Jadi semuanya dalam keadaan tidak ada khitan. Dalam lafaz yang lain ada tambahan buhman, yakni hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Buhman artinya tidak bawa apa-apa. Makanya binatang itu disebut bahimah. Binatang disebut bahimah. Kenapa? Enggak bawa apa-apa. Masuk hewan. Pernah antum lihat hewan bawa ATM? Demikian pula kita di akhirat, dibangkitkan kita telanjang badan, telanjang kaki, tidak dikhitan, dan kita tidak bawa apa-apa. Enggak bawa apa-apa sama sekali, enggak ada pakaian selembar pun. Apalagi bawa ATM, tidak ada cuma di akhirat kelak. Oleh karenanya ketika disebutkan demikian, Aisyah sampai kaget gitu. Telanjang, ya Rasul, arijal wa nisa yanduru ba'duhum ila ba'din. Ya Rasul, laki perempuan saling lihat aurat telanjang. Kata Nabi, ya Aisyah, innal amru asyad. Wahai Aisyah, perkaranya demikian dahsyat, boro-boro mikir hal begitu. Lupa orang dengan telanjangnya. Lupa karena perkaranya besar, min an yuhimmahum dalik. Lebih besar berjamaah. Orang bayangkan saking tegangnya hari kiamat. Ibu lupa sama anak, anak lupa sama ibunya, bapak demikian, saudara lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Saking besarnya perkara di hari kiamat, orang sampai lupa. Bahkan di akhirat terjadi jemaah, ada orang tua yang minta sama anaknya sedikit pahala karena mungkin butuh untuk menratakan pahala dia ketika ditimbang, tapi anak pun tidak mau karena takut nanti dengan diambil pahala oleh ayahnya akan berkurang, sehingga nafsi pada saat itu berjamaah. Tapi ya, jadi yang pertama beriman kepada kebangkitan, dan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran ya tentang kebangkitan. Yang kedua, al-imanu bil hisabi wal jaza. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam. Poin kedua yaitu beriman kepada al-hisab dan al-jaza, perhitungan amal dan balasan. Ini intinya. Dalam banyak ayat, misalnya dalam surat yang sering kita dengar, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kepada kamilah ya kewajiban kamilah yang akan menghisab mereka, kata Allah. Dan hisab itu para jamaah ada beberapa kaidah dalam masalah hisab. Kita akan kaji mungkin dalam masalah ini. Hisab itu ada dua macam. Yang pertama hisabul arad namanya. Hisabul arad. Hisabul arad itu hisab yang mudah. Hisabun yasir. Maka Nabi dalam doanya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah ya Allah. Itu hisabul arad. Bagaimana hisabul arad itu jemaah? Hisabul arad artinya hanya ditampakkan saja dosa-dosa, lalu setelah itu Allah ampuni. Subhanallah jemaah. Ketika orang yang ditampakkan dosa itu dan mengakui, ketika sudah merasa akan binasa, barulah Allah mengatakan kepada orang tersebut, fa ini qad satartuha 'alaika fid dunya. Dosamu ini, kata Allah, aku sudah tutup saat engkau di dunia. Kata Allah, aku sudah tutup dosamu ketika engkau di dunia. Lalu sekarang bagaimana? Wa inni aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku ampuni engkau, kata Allah. Bayangkan cuma ditampakkan ini dosamu toh, ini dosamu, ini dosamu, terus ditampakkan. Dan orang yang dihisab dengan hisab yang mudah, memang dia tidak ngeyel. Dia memang mengaku. Hal ta'rif wa yaqul ay rabbi a'rif. Apakah kau ngaku dosamu ini dulu? Nih rekamannya. Kamu loncat dari kamarnya janda, ini tanggalnya. Nih. Dia nggak bisa ngelah jemaah. Dia mengatakan, a'rif, iya ya Allah, saya itu dulu ya Allah. Ngaku. Tapi yang hisab sulit jemaah, ngeyel. Iki dosamu yo, kilo rondo ini tanggal jangan ini. Ndak ya Allah, sapa yo aku ndak. Itu alamat cuma kata Nabi, manukisal hisab udziba. Siapa yang kalau dihisab itu ngeyel, alamat sudah kata Nabi, disiksa itu sudah. Tapi Ustaz, ana nanti akan ngaku. Enggak iso jemaah. Yang ngaku itu amal kita.
Walaupun sekarang antum rencana, Ustaz tenang, anak kalau dihisab Allah akan ngaku anak nanti. Tidak bisa, amal kita yang pengaruh. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, akhirnya fayu'ta sahifata hasanatihi, diberikanlah catatan kebaikannya. Itu namanya hisabul arad jemaah. Adapun yang kedua hisabul asir, hisab yang sulit, hisab yang adanya ada dialog, ya, ada bantah berbantah dan semisal. Baik, para jemaah sekalian, dalam masalah hisab, yang pertama kita akan berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Di surah Al-Qiyamah, ya, Allah bersumpah la uqsimu biyaumil qiyamah. Dan hari kiamat disebut kiamat apa? Kiamat itu kan masdar dari qoma yakumu. Ya. Dan artinya apa? Memang orang berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Terus yang kedua jemaah, setiap orang dibangkitkan dalam keadaan telanjang tadi. Ya. Setiap orang. Allah berfirman kama badana awwala khalqin nu'iduh. Demikianlah sebagaimana kami awali penciptaan, demikian pula saat dikembalikan telanjang semuanya. Dalam hadis yang lain tadi disebutkan innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurlan. Yani telanjang kaki, telanjang badan dan tidak ada khitan. Dalam lafaz yang lain buhman. Ya. Yang ketiga cuma di padang mahsyar kelak manusia akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Fayakunun nas ala qadri amalihim fil araq, manusia di dalam keringatnya tergantung amalannya masing-masing. Faminhum man yakun ila ka'baih, ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Wa minhum man yakun ila rukbatai, sampai ada yang dua lututnya keringatnya itu. Dan jangan dipikir dengan kayak di dunia jemaah, orang baris di lapangan yang satu tenggelam, kok sebelahnya enggak tenggelam? Itu alam dunia jemaah. Ini alam akhirat. Dan luar biasa, manusia di alam akhirat memiliki kemampuan yang tidak dimiliki saat di dunia. Jadi sudah berubah hukumnya jemaah. Bayangkan antum, juta-juta tahun berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin, berdiri dan tidak ada duduknya, nggak ada kursi, nggak ada pepohonan, berdiri jutaan tahun, miliaran tahun, wallahu taala alam. Karena seharinya di akhirat dengan di dunia berapa bandingnya 50.000 tahun. Berapa lama kita di padang mahsyar, Allah alam, berdiri semua di hadapan Allah Rabbul Alamin. Yang keempat, mulai diputuskan perkara setelah adanya peristiwa syafaatul uzma, baru diputuskan perkara. Makanya syafaat Nabi Muhammad, syafaatul uzma ini syafaat bagi penduduk padang mahsyar untuk disegerakan keputusan, bukan untuk masuk surga, bukan. Makanya syafaatul uzma ini untuk muslim, kafir, pokok semua yang ada di padang mahsyar agar disegerakan hisab, karena tidak tahan percuma di padang mahsyar. Yang kelima, berkaitan dengan hisab, semuanya akan dikumpulkan untuk diputuskan perkara, dan itu dalam surah Al-Kahfi ayat 47 jemaah. Jadi makhluk bukan hanya kita jemaah, hatta binatang-binatang dikumpulkan semuanya. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum, perhatikan kata Allah, falam nughadir minhum ahada, tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka, dikumpulkan semua. Ya. Wa ma min dabatin fil ard, tidak ada binatang melata di muka bumi, wala ta'ir, atau burung, yatiru bijanahi, yang terbang dengan kedua sayapnya, ila umamun amsalukum, dia juga sama umat seperti kalian. Kata Allah, ma faratna fil kitabi min syai summa ila rabbihim yuhsyarun. Mereka semua tuh burung-burung, binatang semua akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa ada hisab binatang? Ada jemaah. Hisabnya binatang itu adalah ketika binatang yang ada tanduknya, ketika menanduk binatang yang nggak ada tanduknya, itu kan dolim berarti. Terus nanti binatang masuk surga apa neraka? Binatang itu tidak ada yang ke surga ke neraka jemaah. Setelah dihisab, Allah sudah menegakkan keadilannya kepada binatang tersebut, barulah Allah berfirman kepada binatang, kunu turoban, jadilah kalian tanah. Makanya orang kafir
saat melihat binatang pada jadi tanah, dia kepengen. Enak yo jadi binatang. Ketika di dunia nggak mau jadi binatang. Tapi giliran di akhirat melihat binatang-binatang tadi menjadi tanah, akhirnya orang kafir pun mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya, demikian. Jadi akan hisab para jemaah. Kemudian ketika dihisab, Allah Ta'ala akan datang. Nah, ini sifat yang wajib kita imani. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah akan datang, bukan sekarang. Kapan itu? Di padang mahsyar. Sifat datang bagi Allah di padang mahsyar untuk memutuskan perkara. Ini luar biasa. Jadi kalau memutuskan perkara, Allah tidak wakilkan kepada para malaikat, tapi satu persatu jemaah. Setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullah yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun kalian, muslim kafir sama, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali semuanya akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Laisa bainahu bainallahi tarjaman, yang tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah. Makanya apa makna hadis? Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah. Sementara katanya tidak ada seorang pun pasti diajak bicara oleh Allah. Nah, jawabannya apa jemaah? Kalau hukuman orang tidak diajak bicara, itu maknanya diajak bicara dengan rahmat maksudnya. Adapun setiap orang pasti diajak bicara, muslim kafir maksudnya diajak bicara dihisab maksudnya. Kan ada ya orang yang isbal. Apa kata Nabi tentang orang yang berbuat isbal, yang menjulurkan pakaian melebihi mata kakinya? Apa kata Allah? Salah satun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Allah tidak ajak bicara kepada tiga golongan manusia di hari kiamat. Allah tidak sucikan dia. Allah memberinya siksa yang pedih. Allah tidak melihat dia, dicuekin sama Allah. Tidak diajak bicara jemaah. Salah satunya orang yang isbal, yang menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Maka tidak diajak bicara maknanya ini tidak diajak bicara dengan rahmat. Bukan dihisab. Kalau hisab semua orang akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang ketujuh, di akhirat kelak tiada yang berani angkat bicara. Dalam surah Thaha 108. Wa khasyatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Pada hari itu merendahlah semua suara, ya, yang mana tidak mendengar kecuali hanya bisikan. Jadi tidak yang berani bicara. Yauma dalam surah apa? Dalam surah yang sering kita dengar para jemaah di surah Al-A'la, di surah Amma Yatasaalun An-Naba, yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan, terus la yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Jadi tidak ada yang bicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman. Ya. Taib. Kemudian para jemaah ada beberapa kaidah penting dalam masalah hisab. Yang pertama, hisab Allah itu adil seadil-adilnya, tidak ada sedikit pun kedzaliman. Jadi jangan khawatir dalam masalah hisab. Yang kedua para jemaah sekalian, di antara kaidah adalah la yu'khadu ahadun bijarirati ghairihi. Seseorang itu tidak akan dimintai pertanggungjawab atas dosa orang lain kecuali bagi yang mengajarkan dosa. Ya, ada hukum asalnya dosa seseorang tidak bisa saling ditimpakan kepada yang lain. Kata Allah, ala taziru waziratun wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ini surah An-Najm ayat 36 sampai ayat 41 jemaah. Ini dalil yang menunjukkan bahwa seseorang itu hukum asal tidak akan sampai saling kirim-kirim pahala itu. Makanya Imam Syafi'i berdalil dengan ayat ini, bahwa bacaan Quran dikirim pahalanya untuk orang yang telah meninggal tidak akan sampai, berdasarkan ayat ini. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan apa dari pahala kecuali apa yang telah dia usahakan. Makanya sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir istanbata Syafi'i, Imam Syafi'i berdalil, wa man ittaba'ahu, dan juga para pengikut Syafi'i berdalil, annal qira'ah la yasilu ihda'u sawbiha ilal mauta.
bahwa bacaan Quran tidak sampai kirim pahalanya kepada mayit, kata Syafi'i berdasarkan ayat ini. Jadi yang mengatakan sampai itu adalah madhab Hambali. Jadi yang ngaku madhab Syafi'i harusnya tinggalkan ini. Itu madhab Hambali itu. Kirim Fatihah sampai kepada mayit, madhab Hambali. Kalau madhab Syafi'i tidak sampai. Ya. Maka dalam hal ini mungkin pindah madhab dulu ya gitu. Nggak boleh jemaah. Sembarangan pindah madhab itu nggak boleh. Harus konsisten. Ya. Taib. Kemudian apa namanya? Kalau mengajarkan barulah berpindah dosa, karena sebab telah berusaha dia mengajarkan keburukan, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya. Taib. Kemudian di antara kaidah lagi adalah, dan nanti poin terakhir, iman kepada Allah yang terakhir adalah beriman terhadap surga dan neraka jemaah. Taib ya. Taib, di antara hisab lagi, kaidah hisab dulu. Tabdilus sayyiati hasanatin liman taba wa hasunat taubatuhu. Perhatikan ini penting. Allah akan mengganti keburukan yakni dosa dengan pahala jika orang tersebut bertobat. Subhanallah jemaah. Jadi ada orang berbuat dosa, kalau bertobat itu Allah dosanya itu justru akan dibalas dengan pahala. Inilah makna pezina bisa masuk surga. Kenapa? Dengan zinahnya dia masuk surga. Maksudnya apa? Tobat dari berzinahnya, kemudian dia masuk surga dengan sebab tobatnya. Dan itu antum lihat di dalam surah Al-Furqan dari mulai ayat 68 sampai ayat 70 itu. Allah janjikan itu. Ya, ila man taba, kecuali yang bertobat kata Allah. Wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang yang bertobat dan mengerjakan amal kebaikan setelah tobat itu, maka Allah ganti kejahatan keburukannya dengan pahala dan dimasukkan pula ke dalam surga. Taib. Kemudian para jemaah sekalian, di antara bentuk hisab adalah takfirus saghairiz dzunub liman ijtanabal kaba'ir. Allah akan menggugurkan dosa-dosa kecil dengan amal-amal seperti dengan berwudu, ya. Allah gugurkan dosa-dosa kecil jika hamba tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Maka jemaah sekalian, dosa-dosa yang bisa hilang dengan wudu dosa kecil selama hamba meninggalkan dosa-dosa besar. Dan itu dalam surah An-Nisa ayat 31 dalilnya. Surah An-Nisa. Ya, taib. Saya kira cukup. Dan terakhir jemaah sekarang, iman kepada akhir yang ketiga. Apa yang pertama tadi? Iman kepada kebangkitan. Yang kedua, iman kepada hisab dan jaza. Dan yang ketiga, al-iman bil jannati wan nar. Iman kepada surga dan neraka. Taib. Iman kepada surga dan neraka tidak akan sempurna sehingga minimal iman kepada 4 hal. Iman kepada surga dan neraka tidak akan sempurna sehingga dia beriman kepada 4 hal. Dan hal ini agar kita selamat dari akidah yang sesat menyimpang seperti akidahnya Jahmiyah. Jadi ahli sunnah wal jamaah harus mengimani surga neraka dari 4 poin ini. Yang pertama, mengimani bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang. Berbeda dengan akidah Jahmiyah yang mengatakan surga dan neraka belum ada sekarang. Dalil sudah ada banyak jemaah. Rasul melihat surga, Rasul melihat neraka. Ya, Allah berfirman di Quran, "U'idzat lil muttaqin." Jadi surga itu disediakan, berarti sudah ada apa belum? Sudah ada. Ya. Bahkan sekarang ini kata Nabi SAW, kita di dunia merasakan adanya neraka. Itu dengan apa? Dengan panasnya, cuaca yang panas menyengat, itu adalah merupakan hembusannya neraka. Jadi kita saja di dunia merasakan adanya neraka para jemaah. Terus yang kedua, beriman kepada surga dan neraka tidak sempurna sehingga beriman bahwasanya
Surga dan neraka itu kekal abadi. Berbeda dengan akidah Jahmiyah. Jadi kata Jahmiyah, namanya yang kekal hanya Allah. Berarti kalau surga neraka akan binasa nanti. Ini keyakinan yang batil. Jadi para jamaah sekalian, ada makhluk-makhluk Allah yang kekal. Tapi kekalnya dikekalkan oleh Allah. Berarti kekalnya tidak seperti kekalnya Allah. Allah maha kekal, sempurna. Apa makhluk yang kekal para jemaah? Ada 8. Dan 8 ini pasangan, berarti 4 ya. 4 pasang berarti. Karena yang 8 ini pasangan, berarti 4 pasang. 1 aras dan kursi. Yang kedua lauhil mahfud dan kolam. Yang ketiga al jannah wan nar. Dan yang keempat al arwahi wa ajbud dhanab. Ruh manusia ini dan tulang apa yang belakang? Tulang ekor. Laisa minal insan illa yabla ila ajmud dhanab, kata Nabi. Semua dari tubuh manusia akan binasa kecuali 1, tulang ekor. Tidak masalah, berarti surga neraka itu kekal. Ya. Apa antum mau nanti masuk surga ternyata jatah kontrak ente? Kemana lagi antum? Walhamdulillah jemaah. Khalidina fiha abada, kekal selamanya di surga. Jelas ya? Baik. Yang ketiga, beriman kepada surga dan neraka tidak akan sempurna sehingga beriman bahwa semua nikmat yang disebutkan di dalam surga dibandingkan dengan nikmat di dunia hanyalah sama dalam namanya saja. Demikian pula siksa neraka yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis itu sama dengan di dunia, hanya sebatas nama. Adapun hakikatnya jemaah lebih dahsyat. Demikian pula nikmat surga ketika disebutkan dengan hal yang ada di dunia, hakikatnya lebih dahsyat di surga kelak. Di surga ada apa yang antum tahu di Quran? Ada apa aja di surga? Madu ya, susu, sungai apa lagi? Khamar. Apalagi buah-buahan, apa buah-buahan? Rumman, dalima, ya. Itu antum jangan bayangkan di surga nanti dalimanya seperti dalima yang antum tanam itu yang keset gitu. Jadi dalima itu hanya nama, sama saja, dalam nama saja. Makanya kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, adatu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi orang beriman nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum didengar oleh telinga, belum terbetik dalam hati sanubari. Berarti kalau disebutkan nikmat-nikmat surga dengan yang ada di dunia namanya sama, berarti hanya sama dalam nama saja jemaah. Hakikatnya berbeda. Jelas ya? Artinya lebih beda itu apa? Lebih nikmat lagi gitu. Termasuk kalau disebut bidadari, antum jangan bayangkan bidadari seperti di dunia, yang bidadari dunia itu kan bau pesing. Kalau kencing bau apa? Bidadari dunia bau pesing. Jangan seperti itu. Terus pertanyaannya, kalau Allah menyebut nama-nama nikmat di surga kok beda hakikatnya dengan apa yang di dunia walaupun namanya sama, untuk apa disebutkan kalau beda? Jelas. Termasuk siksa neraka, timah panas, air mendidih. Kalau beda hakikatnya, yakni lebih dahsyat, kenapa disebutkan? Maka jawabannya jemaah, dalam rangka pendekatan makna. Karena kalau Allah menyebutkan nikmat surga lalu antum tidak ada terbayang, tidak ada antum keinginan untuk mendapatkan. Misalnya Allah berfirman di Quran, di surga ada nikmat, apa itu namanya? Epek kecepak kecepik kecepuk. Apa epek kecepek itu ya? Antum bisa membayangkan enggak epek kecepek apa? Enggak. Tapi ketika disebut madu, oh ya madu enak, berarti di surga nanti lebih enak lagi. Demikian pula di neraka ada azab yang pedih, namanya misalnya brang timbrang brung timbrung. Apa timbrang timbrung ini ya? Enggak paham. Maka sulit kita untuk mendekati makna. Maka harus disebutkan seperti yang kita saksikan di dunia, namun hakikatnya lebih dahsyat.
Terakhir, iman kepada surga dan neraka adalah beriman bahwa surga atau neraka dulu, neraka itu akan terus minta tambahan. Jadi neraka itu akan minta tambahan padahal orang-orang sudah masuk semua jemaah. Tapi neraka masih kurang. Sampai akhirnya hatta yad'a Rabbul Izzah qadamahu. Sehingga akhirnya kalau neraka, Allah meletakkan telapak kakinya di neraka sehingga neraka diam akhirnya. Jelas ya? Adapun surga, ketika semua orang sudah masuk surga pun surga masih banyak yang kosong. Makanya antum jangan takut nanti nggak kebagian. Enggak. Orang sudah masuk surga semua, ternyata surga masih kosong. Lalu Allah menciptakan makhluk, lalu makhluk tersebut mengisi surga karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makhluk enak ini. Kalau antum masuk surga karena ibadah ya, antum tahajud masuk surga. Ini makhluk nggak pernah ibadah apa-apa, Allah ciptakan nanti lalu mengisi surga. Jelas ya? Taib. Untuk neraka, kenapa Allah nggak ciptakan makhluk lalu? Jemaah, kenapa kalau neraka masih kosong kok Allah nggak ciptakan makhluk lalu masukkan ke dalam neraka? Walaupun kalaupun begitu Allah nggak dolim. Karena apa? Karena makhluk-makhluk Allah mau dimasukkan neraka urusan Allah. Kenapa kita protes? Tapi Allah tidak lakukan karena itu kedoliman. Hatta walaupun dia kan itu hak Allah ya. Misalnya antum beli HP, ya kan? HP punya antum injek, antum pecahin takol dengan palu, boleh ndak? Ndak boleh lah. Rusak lah jamaah. Tapi istilahnya kan itu HP antum, mau antum apain kan gitu. Sama makhluk punya Allah. Mau Allah masukkan ke surga, ke neraka itu urusan Allah. Tapi Allah tidak lakukan kalau untuk neraka. Tapi surga, karena sifatnya karunia maka Allah masukkan hamba-hamba ke dalam surga. Siapa itu makhluk? Tentu bukan kita. Kalau kita sudah kadung di dunia jemaah. Ya. Sama hanya bidadari. Bidadari itu sudah ada sekarang, sudah diciptakan oleh Allah. Dan bidadari diciptakan para jemaah, dia tidak seperti dengan wanita-wanita dunia. Kalau wanita dunia kan beribadah kepada Allah, ruku, sujud kepada Allah, taat kepada suaminya. Ya, dengan itu makanya bidadari nanti ketika di surga nanti tidak lebih utama daripada wanita-wanita mukminah. Ya, tapi sekarang yang afdal tentu bidadari karena sekarang bidadari dekat dengan Allah. Di alam surga sana bidadari. Tapi istri kita ya di dunia. Makanya kalau bidadari sekarang kan tidak kencing. Kalau istri kita kan kencing jemaah. Bau lagi. Kalau bidadari terpelihara. Tapi nanti ketika istri-istri kita masuk surga, maka bidadarinya bidadari, putrinya bidadari atau ratunya bidadari adalah istri kita. Istri kita. Jadi wanita mukminah insyaallah. Baik ya. Cukup saya kira insyaallah. Mungkin perlu kepada kajian khusus ya tentang yang lebih fokus nanti mungkin barangkali bahas kawaid, kaidah-kaidah di dalam hisab di hari kiamat ya. Termasuk sebenarnya pembahasan surga neraka pun perlu kepada pembahasan yang khusus, yakni rincian-rincian hari akhir. Namun ini sebuah gambaran secara global, demikianlah kita beriman kepada hari akhir dan faedah kita mengimani hari akhir jamaah agar kita bersemangat dalam beribadah. Yang kedua sebagai tasliyatul mukmin, hiburan bagi orang beriman. Yakni kalau kita hidup sengsara di dunia sekarang, bersabar karena surga menunggu kita. Karena orang-orang yang beriman akan meninggal dunia dan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kenikmatan. Jadi kalau kita sengsara di dunia bersabar. Benarlah kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Ini beriman harus sabar. Sabar, enggak boleh ini, enggak boleh itu, sabar karena nanti di surga semua yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini hiburan, makanya iman kepada hari akhir sebagai hiburan. Dan tentu iman kepada akhir agar kita hati-hati waspada menjauhi dosa dan maksiat. Demikian para jamaah sekalian, dan mungkin karena waktu sudah mepet ya tidak ada soal jawab, mudah-mudahan di kesempatan lain. Hada wallahu taala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.